Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Maisuri dengan NPM 20110303236. Di sini saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Syaifullah dengan judul Dampak Kemajuan Barat atas Dunia Islam. Apa saja sih yang menjadi dampak kemajuan Barat atas dunia Islam? Yang pertama ada Renaissance di Eropa. Pada masa Renaissance Eropa, meneliti jalan untuk menuju kemajuan. Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492 Masehi. Vasco da Gama menemukan Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi. Karena penemuan ini, maka bangsa Eropa menghindari monopoli lalu lintas perdagangan yang dikuasai umat Islam. Pada waktu itu, bangsa Eropa menghadapi sebuah kekuatan yang dipandang mereka masih kuat. Kekuatan itu adalah kerajaan Turki Utsmani. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerajaan Turki menjadi negara adikuasa dalam beberapa ratus tahun lamanya. Sistem perdagangan mereka menguasai jalur perdagangan yang menghubungkan timur dan barat. Beberapa penemuan yang menjadi bangsa-bangsa Eropa melampaui umat Islam adalah sebagai berikut. Pertama, bangsa Barat berhasil menciptakan mesin uap. Kedua, bangsa-bangsa Barat mampu menciptakan teknologi perkapalan. Yang ketiga, teknologi senjata militer. Dampak selanjutnya yaitu tumbuhnya semangat nasionalisme dunia Islam dan tumbuhnya partai untuk memerdekakan negara. Bangsa-bangsa Eropa yang telah maju dalam segala bidang sengaja melakukan perebutan kekuasaan terhadap kaum muslimin. Pihak yang paling dirugikan adalah Turki Utsmani. Melihat kemajuan yang dicapai bangsa Eropa, Turki menyadari bahwa kaum muslimin telah tertinggal jauh. Oleh sebab itu, mereka melakukan pembaruan. Caranya dengan belajar dari bangsa-bangsa Eropa. Pembaruan dilakukan dengan cara satu, pemurnian ajaran agama. Pemurnian ajaran agama dilakukan karena beberapa alasan, di antaranya bahwa Islam telah mundur dari peradaban dunia. Penyebabnya karena umatnya tidak menjalankan agama sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Untuk itu, sikap beragama mereka harus diluruskan. Di antaranya gerakan yang hendak melakukan pemurnian agama adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerakan Wahabiyah yang dipelopori Muhammad ibnu Abdul Wahab di Arabia. Kedua, Syekh Waliullah di India. Ketiga, gerakan Sanusiyah yang dipimpin oleh Said Muhammad Sanusiyah di Afrika Utara. Kedua, belajar dari peradaban Barat. Penguasa Turki banyak mengirim para pelajar ke negara-negara Eropa. Mereka dikirim ke Prancis dan Inggris. Begitu pula penguasa Bogul India. Mereka melakukan studi untuk mengambil ilmu bangsa Eropa. Setelah kembali ke negerinya, mereka harus mengembangkan apa yang mereka dapat dari Eropa. Pembaruan yang ketiga, gerakan penerjemahan buku-buku Eropa ke dalam bahasa Islam. Gerakan pembaruan dilakukan secara tidak sadar masuk dalam dunia politik. Untuk itu, beberapa gerakan tersebut berusaha mengambil alih kekuasaan dari penguasa lama dengan dialih melakukan reformasi dan revolusi. Mereka memaksa keinginan gerakannya untuk berkuasa di wilayah-wilayah gerakan. Dari gerakan ini timbul semangat pan-Islamisme atau persatuan Islam sedunia. Siapa sih tokoh yang pertama menggagas pan-Islamisme? Tokoh yang pertama kali menggagas pan-Islamisme dalam Islam adalah Jamaluddin Al-Afghani. Selanjutnya, gagasan pan-Islamisme meluas ke seluruh negeri-negeri Islam. Akan tetapi, semangat pan-Islamisme meredup seiring dengan kekalahan Turki dalam Perang Dunia I. Di Mesir, gerakan nasionalisme tumbuh berdasarkan persamaan bahasa. Gerakan ini merebak ke Syria, Lebanon, Palestina, Irak, Hijaz, Afrika Utara, Bahrain, dan Kuwait. Para cendekia yang berada di wilayah-wilayah tersebut
memiliki cita-cita yang menyatukan Arab dalam satu negara Arab. Namun, cita-cita mereka tidak dapat tercapai. Di Indonesia, muncul gerakan nasionalisme yang dipelopori oleh Partai Sarekat Islam (SI). Partai ini dipelopori oleh Hos Cokroaminoto. Selanjutnya muncul beberapa partai seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Soekarno, Partai Pendidikan Nasional (PNI) yang didirikan Muhammad Hatta, dan Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi yang dipelopori oleh Muchtar Lutfi. Gerakan-gerakan partai ini tumbuh dan berkembang untuk mewujudkan cita-cita melepaskan diri dari penjajahan Barat. Dampak yang ketiga, kemerdekaan negara-negara mayoritas Islam. Adanya semangat nasionalisme mengantarkan beberapa negara Islam melepaskan diri dari pencengkraman penjajahan. Negara mayoritas Muslim pertama yang mampu melepaskan diri dari penjajahan Barat adalah Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Indonesia melepaskan diri dari penjajahan Jepang. Negara Islam kedua yang berhasil memerdekakan diri adalah Pakistan. Pada tanggal 15 Agustus 1947, Pakistan memerdekakan diri dari penjajahan Inggris. Presiden pertama Pakistan adalah Muhammad Ali Jinnah. Selanjutnya, yang dapat memerdekakan secara formal adalah Syria, Jordania, dan Lebanon pada tahun 1946. Kemerdekaan juga dicapai Mesir dan Irak tahun 1932. Namun, kemerdekaan tersebut hanya secara formal, sedangkan penguasa politik masih berada di tangan Inggris. Mereka baru merasakan kemerdekaan secara nyata tahun 1958. Libya mendapatkan kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1951. Sudan dan Maroko mendapatkan kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1956. Aljazair mendapatkan kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1962. Yaman Utara, Yaman Selatan, Emirat Arab mendapatkan kemerdekaan tahun 1962. Sedangkan Malaysia dan Singapura mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957, sedangkan Brunei Darussalam merdeka pada tahun 1984 dari tangan Inggris. Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Azerbaijan memerdekakan diri dari Uni Soviet pada tahun 1992. Adapun Bosnia dapat memerdekakan diri dari tangan Yugoslavia pada tahun 1992. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.